Anda akan bersama saya, Rahmi Gladiawati, dalam berita Latsar CPNS 2022 Kabupaten Pangandaran, membahas tentang wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara. Berita terkini sedang dilakukan wawancara oleh rekan-rekan saya terhadap 3 narasumber. Kepada rekan saya, Saudari Ana, saya persilahkan untuk mewawancarai narasumber tersebut. Terima kasih kepada rekan saya Rasmi. Saat ini saya sedang berada di Desa Bumi Raya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran. Saat ini saya akan menanyakan kepada warga terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Saat ini saya akan mewawancarai narasumber saya untuk tugas saya mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Sebelumnya, perkenalkan narasumber saya dengan adik siapa? Perkenalkan, nama saya Rili Susanti, profesi saya sebagai mahasiswa. Akan beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, sebagai mahasiswa, apa pendapat adik Riris, dari Riris tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Baik, wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara untuk dirinya dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bela negara itu merupakan sikap warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, dari sini sebagai mahasiswa, bagaimana perilaku keseharian yang mencerminkan sikap bela negara dari seorang mahasiswa? Saya sebagai mahasiswa tentunya dengan belajar sungguh-sungguh agar nantinya dapat memberikan kontribusi dari ilmu yang saya dapat untuk kepentingan masyarakat luas dan negara. Selain itu, taat pada peraturan yang berlaku dan membeli produk-produk lokal juga merupakan sikap dari bela negara. Berarti sudah cukup bagus ya. Untuk pertanyaan terakhir, akhir-akhir itu banyak sekali isu-isu mengenai terorisme, radikalisme. Nah, bagaimana sih cara menangkal atau mencegah kondisi ancaman yang menyebabkan perpecah belahan di Indonesia, persatuan Indonesia ini? Bagaimana kiat-kiatnya sebagai mahasiswa? Yang pertama, dengan cara menambah rasa cinta tanah air, meningkatkan toleransi, meningkatkan ketahanan negara, dan meningkatkan rasa nasionalisme. Untuk Saudari Riris, terima kasih atas waktunya. Selamat belajar, semoga kedepannya bisa membela negara. Sekian dari saya kembalikan kepada Saudari Rahmi di studio. Terima kasih Saudari Ana. Untuk narasumber kedua akan diwawancarai oleh rekan saya, yaitu Saudari Indri. Kepada Saudari Indri, dipersilahkan untuk mewawancarai narasumber yang kedua. Ya, terima kasih rekan Rahmi. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Rahmat ya Bapak. Kebetulan Bapak Rahmat ini seorang ASN dan juga seorang Purna Paskibraka Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya ingin bertanya kepada Pak Rahmat ya Pak, mohon waktunya tentang wawasan kebangsaan Pak. Ya. Menurut Bapak nih, apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan adalah suatu cara pandang bangsa Indonesia mengenai dirinya dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Secara pribadi, dilihat dari Sosbud, ideologi politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut Bapak nih sebagai seorang ASN juga seorang pernah menjadi seorang paskibraka ya Pak ya di tingkat provinsi, perilaku keseharian seperti apa sih yang mencerminkan sikap-sikap untuk bela negara? Jangan jauh-jauh amat kalau berbicara masalah bela negara ya. Contoh disiplin kebersihan aja, cara buang sampah pada tempatnya, kemudian menghargai orang yang bukan agama, gitu, saling Beda agama ya, seperti itu aja sudah mencerminkan sikap kebangsaan. Nah, yang terakhir nih, sekarang kan sedang ada isu seperti terorisme, radikalisme yang banyaklah isu-isu dan potensi yang bisa memecahkan kesatuan negara kita ini.
menurut Bapak Rahmat gimana sih cara menangkal atau mencegah kondisi ancaman tersebut? Sebenarnya nggak jauh-jauh amat ya, tidak rumit-rumit amat. Selama kita bisa berinteraksi dengan masyarakat sekitar, saling memahami antar tetangga aja, itu merupakan suatu langkah pertama cara penanganan paham radikalisme. Jadi kita kan saling terbuka antar tetangga itu. Dan di sanalah kita sedikit-sedikit memasukkan paham kebangsaan. Itu bisa. Kalau yang langkah selanjutnya makan ada BNPT dan macam-macam. Cara terkecilnya aja diaktifkan kembali sosial interaksinya. Misalnya keterbukaan antar tetangga, insya Allah bisa kok. Berarti sebenarnya wawasan kebangsaan ini dan nilai bela negara ini bisa saja ditemukan di keseharian kita ya Pak ya? Terdapat banyak sekali poin-poin yang bermakna wawasan kebangsaan, banyak sekali. Baik, mungkin hanya seperti itu Pak Rahmat. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf mengganggu. Kembali ke rekan Rahmi di studio. Terima kasih. Terima kasih Saudari Indri. Untuk narasumber terakhir akan diwawancarai oleh rekan saya, Saudari Anggraini. Baiklah, di sini saya akan melakukan wawancara kepada narasumber saya mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Pertama-tama, perkenalkan narasumber saya dengan Bapak siapa, Pak? Nama saya Vincent Ardila. Dari mana, Bapak? Saya bekerja di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Baiklah, Bapak. Di sini saya pertama akan menanyakan tentang yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan itu apa, Pak? Wawasan kebangsaan itu menurut saya cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan yang berlandaskan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, perilaku keseharian seperti apa yang mencerminkan bela negara, Bapak? Perilaku keseharian yang mencerminkan bela negara adalah kita rajin beribadah kepada Tuhan menurut kepercayaan kita, bekerja dengan giat, datang ke tempat kerja tidak terlambat, dan terlebih lagi melaksanakan anti korupsi dan anti narkoba. Siap. Ya, terima kasih Bapak untuk jawaban yang kedua. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, bagaimana cara mencegah permasalahan yang berpotensi memecah persatuan seperti terorisme, radikalisme, itu seperti apa ya Pak menurut Bapak Vincent? Untuk mencegah terorisme dan radikalisme itu dari diri kita sendiri, Mbak. Pertama-tama kita mendekatkan diri pada Tuhan, beribadah sesuai agama dan kepercayaan kita, melakukan kegiatan yang positif seperti berolahraga, melakukan kerja bakti di lingkungan sekitar, dan yang penting jangan terseret kepada paham-paham yang menuju ke radikalisme. Baiklah Bapak, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Sukses terus untuk Bapak. Terima kasih sekali lagi. Baiklah, sekian wawancara saya. Silahkan kembali ke studio. Setelah mendengarkan wawancara dari berbagai narasumber, mari kita dengarkan kesimpulan hasil wawancara tersebut yang akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Indri. Dengan ini dapat diketahui bahwasannya masyarakat sudah mengetahui tentang wawasan kebangsaan. Setiap orang memiliki cara tersendiri untuk memaknai wawasan kebangsaan, juga membela negara. Aksi bela negara saat ini tentunya berbeda dengan masa lalu. Ini aksi bela negara dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat dimulai dari hal kecil. Apabila seluruh lapisan masyarakat bersama bergerak untuk membela negara, tentu saja akan besar dampaknya bagi kedaulatan negara dan kemajuan bangsa. Kesimpulan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Rahmi beserta kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri.
Sampai jumpa pada tugas-tugas Ratsar selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.